Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kuasa hukum terdakwa korupsi ganti rugi lahan jalan tol Padang Pekanbaru minta kejaksaan dihadirkan dalam persidangan. Menyediakan tempat berjudi, emak-emak di Kabupaten 50 kota ditangkap polisi. Polisi tangkap pencuri kendaraan bermotor di 13 TKP di Tanah Datar. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Padang Sabtu pekan lalu mengakibatkan longsor di kawasan Lubuk Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Material longsor setinggi 1 meter dengan panjang 15 meter menutup akses lalu lintas Padang Solo atau sebaliknya. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang menurunkan sejumlah personil ke lokasi untuk mengevakuasi material longsor. Dengan 2 alat berat, petugas mengeluarkan material longsor yang menutup jalan. Hampir 5 jam, mulai dari pukul 12 siang hingga pukul setengah 5 sore, pintu keluar masuk Kota Padang ini tak bisa dilalui. Pengendara yang hendak melintas di kawasan tersebut terpaksa menunggu petugas selesai mengevakuasi material longsor. Selain menutup akses lalu lintas, longsor juga menimpa dan merusak sebuah rumah warga yang berada di pinggir jalan tersebut. Nah, longsor yang ini baru karena hujan di Kota Padang sangat lebat tadi ya. Nah, ini membuat karakteristik bukit ini agak bergerak dia. Jadi kita minta kepada pengendara yang menuju Padang Solo untuk ekstra hati-hati karena awal yang tadi tumpukan tadi tinggal jalan seperempat. Pertama ditutup karena dia ada pepohonan dan kita bantu untuk memotong. Dan ini sampai saat sekarang lalin masih macet. Jalur Padang Solo kembali normal 5 jam kemudian. Namun pengendara diimbau berhati-hati karena hujan masih sering turun di kawasan tersebut, terutama pada sore hari. Sejak seperempat abad lalu, ruas jalan Padang Solo, tepatnya di kawasan Ladang Padi, kerap dilanda longsor dan menyebabkan kemacetan. Kendaraan harus menunggu hingga berjam-jam sampai petugas selesai mengevakuasi material longsor. Bahkan tak jarang, arus lalu lintas dialihkan untuk menghindari antrian kendaraan yang semakin panjang. Namun anehnya, peristiwa yang selalu terjadi hampir setiap minggu itu tak menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hingga kini, tak ada solusi yang jelas untuk mengatasi longsor tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Sidang tol dengan agenda tanggapan kuasa hukum kepada jaksa penuntut umum kembali digelar di Pengadilan Negeri Padang, Jumat pekan lalu. Kuasa hukum menanggapi replik yang disampaikan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum meminta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara serta Asisten Intelijen Kejati Sumbar dihadirkan di persidangan, karena keduanya juga ikut dalam proses ganti rugi lahan jalan tol tersebut. Menurut kuasa hukum, kedua pejabat Kejaksaan Tinggi itu merupakan panitia pengadaan tanah. Keduanya juga menerima honor sejak April 2020 hingga Januari 2021. Seharusnya pengadilan mendatangkan kedua pejabat tersebut sebagai saksi. Mereka itu adalah P2T, mereka itu panitia pengadaan yang di-SK-kan. Dan mereka menerima honor dari April 2020 sampai dengan Januari 2021. Kalau bicara soal kerugian keuangan negara, tentu kemudian mereka juga lah yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Nyatanya Pak? Iya, nyatanya tidak sampai mereka berdua di pengadilan hari ini. Mengapa kemudian yang Satgas ini, yang itu adalah hanya pegawai biasa, yang ditugaskan 30 hari, mereka mengukur, honornya pun kecil, mereka yang dihadirkan di persidangan hari ini. Jaksa penuntut umum tak menampik jika kejaksaan dilibatkan dalam pengadaan tanah jalan tol. Namun menurut JPU, kejaksaan menarik diri dari tim monitoring tersebut. Itu perlu kita luruskan. Dalam pengadaan ini memang ada para muspida ya, ada diikut sertakan di itu dalam hal mungkin monitoring dan perlu juga di garis bawahi kejaksaan juga telah menarik diri berdasarkan yang diuraikan oleh para saksi di persidangan.
Sidang akan dilanjutkan Senin ini dengan agenda pembacaan putusan. Dari Padang, Robiha melaporkan. Seorang emak dibawa ke kantor polisi bersama 8 orang lainnya saat bermain judi. Penangkapan dilakukan dalam sepekan terakhir di 3 tempat di Kabupaten 50 Kota, di Nagari Kototuo, Nagari Sungai Antuan, dan Nagari Bukit Limbuku. Tersangka ditangkap karena berjudi kartu song dan togel. Polisi tidak hanya menangkap para pemain, namun juga penyedia tempat serta alat berjudi. Rata-rata pejudi yang ditahan berprofesi sebagai petani. Polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya kartu remi, uang taruhan, serta telepon genggam. Kini, para pejudi diperiksa di Mapolres 50 Kota dan bersiap menghadapi tuntutan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kami Satreskrim jajaran Polres 50 Kota telah mengamankan pelaku judi sebanyak 8 orang dan ditambah dengan penyedia tempat 1 orang. Jadi keseluruhan berjumlah 9 orang. Dan untuk 1 orang pelaku, yaitu seorang perempuan, ibu rumah tangga, adalah sebagai penyedia tempat. Sejak 2 minggu lalu, polisi gencar merazia aktivitas judi di pelosok di Sumatera Barat. Hampir tiap hari, Polres di kota dan kabupaten mengekspos keberhasilannya mengungkap kegiatan judi dan menangkap pelakunya. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Dua pencuri kendaraan bermotor di 13 TKP di Kabupaten Tanah Datar ditangkap Satuan Reskrim Polres Tanah Datar. Beberapa di antara pencurian tersebut terekam kamera pengintai. Tempat ibadah menjadi sasaran empuk 2 pelaku yang mengaku telah beraksi sejak tahun 2019 lalu. Tim Opsenal Reskrim Polres Tanah Datar memburu pelaku hingga ke Kabupaten Darmasraya, sekitar 170 km dari Kabupaten Tanah Datar. 2 tersangka beserta 9 sepeda motor disita dari beberapa lokasi, di antaranya dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Darmasraya. Barang bukti lainnya berupa pakaian pelaku yang digunakan saat mencuri, kunci T, serta beberapa surat kendaraan juga disita. Kapolres Tanah Datar, AKBP Ruli Indra Wijayanto mengungkapkan, sasaran utama kedua pelaku adalah sepeda motor yang terparkir di halaman masjid dan musola. Saat pemiliknya sholat berjamaah, pelaku melancarkan aksinya. Saksi yang melihat pada saat yang bersangkutan ini pelaku melakukan aksinya ini cocok dengan CCTV, ya, petunjuk CCTV yang ada. Ini betul Pak pelakunya. Nah, sudah dari petunjuk yang ada itu kita melakukan melidik di mana keberadaan pelaku. Saat melaksanakan aksinya dia tidak sendirian. Yang bersangkutan ini sudah melaksanakan aksi mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, dan khusus untuk di wilayah Tanah Datar itu ada 13 TKP. Saat ini proses penyelidikan masih dilaksanakan di Polres Tanah Datar untuk mengungkap kemungkinan adanya TKP dan sepeda motor lainnya yang disembunyikan pelaku. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.